Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Memahami yang utama. Matius 15 ayat 1-20. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati ayahnya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Kita seringkali terjebak antara bungkus dan isi. Pembicaraan kita seringkali bercampur antara ingin memerhatikan isi atau bungkusnya. Kita pun seringkali menghabiskan energi untuk memperhatikan bungkus dan akhirnya mengabaikan isi. Hukum yang utama dalam melakukan segala bentuk aturan adalah kasih. Namun orang terjebak untuk berdebat dan menghakimi orang lain dalam hal melakukan aturan dan mengabaikan esensinya. Orang Farisi menempatkan diri sebagai penjaga aturan. Mereka menjadi sangat risau dan marah ketika aturan-aturan itu diabaikan. Apapun alasannya, aturan menjadi yang paling utama, dan mereka pun rela mengorbankan sesama demi aturan. Disinilah letak perbedaan Yesus melakukan aturan dengan orang Farisi. Sebagai orang Yahudi, Yesus juga melakukan semua aturan tersebut. Namun ia bukan sekedar melakukan aturan. Ia memperjuangkan esensi atau dasar dari aturan itu. Itulah sebabnya ketika orang Farisi menegurnya soal cuci tangan atau tidak, bagi Yesus yang haram dan halal bukan soal cuci tangan atau tidak. Haram halal ditentukan bagaimana kita memurnikan niat dan motivasi dari dalam diri kita. Yesus menjelaskan dengan memakai analogi, apa yang masuk ke dalam mulut akan terbuang ke jamban. Namun pikirannya jahat, persinahan, dan percabulan yang sesungguhnya menajiskan seluruh kehidupan, karena
Daripadanya keluar perbuatan jahat yang merusak kehidupan. Pikiran jahat, niat buruk, pikiran buruk akan merusak diri dan juga merusak orang lain. Kejahatan keluar dari dalam pikiran jahat yang dibuahi dalam perbuatan. Makin banyak perbuatan jahat yang lahir dari pikiran yang buruk, makin rusak dan kacau kehidupan ini. Di dalam segala hal, kita perlu mengenal apa yang terutama untuk diperjuangkan. Peraturan tentu perlu dan baik. Namun ketika peraturan diperhadapkan pada keadilan, kebenaran, dan kasih, maka peraturan dapat diabaikan. Bagaimana membedakannya? Apakah tidak jadi presiden buruk bagi orang yang suka melanggar aturan? Memang tidak mudah. Pertama-tama perlulah kita menguji hati dan motivasi kita. Sesungguhnya apa yang kita hendak perjuangkan. Kedua, berpikirlah tenang dan jangan tergesa-gesa untuk mengambil keputusan. Ketiga, mohon hikmat Allah atas segalanya. Mohon kejelian untuk mengenal kehendak Allah. Mari kita melatihnya. Diskusikan. 1. Bagaimana saudara mencoba membedakan mana yang prinsip dan mana yang sifatnya sekunder? 2. Bagaimana cara saudara memperjuangkan yang prinsip dalam hidup ini? Doakanlah. 1. Memohon hikmat untuk mengenal apa yang Allah kehendaki. 2. Memohon memurnikan hati dan pikiran agar tidak terjebak melakukan kejahatan dari pikiran-pikiran yang salah.